Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Taufik Hidayat. NIM 2402 19 0049. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS saya dengan mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan judul Pasar Modal. Jika kita menarik ke belakang bagaimana lahirnya pasar modal ini, bahwa lahirnya pasar modal ini tercetus pada tahun 1878, yaitu dibentuk oleh perusahaan Dunlop dan Co. ini, yaitu satu perusahaan yang bergerak di bidang perantara perdagangan komoditi dan sekuritas. Kemudian kita lihat di Indonesia sendiri berkembang pada saat penjajahan Belanda. Kita tahu kemudian pada tahun 1951 tercetuslah Undang-Undang Darurat Nomor 13, yaitu mengatur tentang bursa. Nah, itu sedikit terkait perkembangan dari pasar modal ini. Kemudian kita lihat dasar hukum dari pasar modal ini sendiri. Saat ini di Indonesia diatur pasar modal ini sendiri diatur pada saat ini pasar modal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu mengatur tentang pasar modal dan beserta peraturan-peraturan pelaksananya. Karena Undang-Undang Pasar Modal ini adalah leg spesialis dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, oleh karenanya dia memiliki undang-undang tersendiri. Kemudian ada banyak undang-undang di bawahnya, Undang-Undang OJK, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yaitu surat berharga syariah negara, kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara dan undang-undang lainnya. Kemudian kita masuk kepada pengertian pasar modal ini sendiri. Dilihat dari secara teoritis, pasar modal itu merupakan perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas dalam jangka panjang, baik itu dalam berbentuk modal sendiri atau yang disebut sekarang stok ataupun hutang. Kemudian baik itu yang diterbitkan pemerintah ataupun perusahaan swasta. Nah, kemudian jika kita lihat pengertian pasar modal itu sendiri berdasarkan operasionalnya, yaitu adalah sarana pertemuan di mana ada penawar, kemudian ada juga peminta dana dalam jangka waktu panjang, itu lebih dari 1 tahun, menawarkan ataupun menjual dalam bentuk efek atau saham. Kemudian jika kita lihat pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu tentang pasar modal, diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, di mana suatu perusahaan publik ini berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Lalu di sana ada melibatkan lembaga pemerintah, kemudian ada juga profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, inilah pengertian dari pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Jika kita lihat secara tujuan, di mana pasar modal ini bertujuan untuk bertujuan untuk pembangunan nasional, untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pasar modal ini mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Lalu di dalam pasar modal ini kita bisa melihat apa saja kegiatan yang ada di dalamnya. Yang pertama itu adalah penawaran umum. Penawaran umum ini apa? Yaitu adalah kegiatan di mana penawaran efek dilakukan oleh emiten untuk menjualkan efek atau saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur sesuai dengan undang-undang pasar modal. Kemudian kita lihat bursa efek. Bursa efek ini apa? Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak dengan tujuan perdagangan efek itu.
Artinya efek ini adalah media ataupun sebagai wahana tempat untuk para jual beli, tawar menawar terkait dengan baik itu saham ataupun efek. Dalam pasar modal ini ada namanya penawaran umum atau biasa kita sebut IPO, inisial public offering. Ini disebut sebagai dia dapat dikenal juga sebagai go public. Dan ini adalah merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan pembiayaan atau akses modal bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Melalui IPO ini di mana perusahaan mendapatkan dana segar dan untuk menjalankan perusahaannya dengan menawarkan kepemilikan sahamnya. Baik itu saham, efek ataupun surat hutang atau biasa disebut dengan obligasi. Nah, ini dikeluarkan dan akan diperjualbelikan kepada masyarakat melalui bursa efek tadi. Lalu mekanisme penawaran inilah yang disebut sebagai penawaran umum. Kemudian, jika kita lihat apa saja produk-produk dari penawaran umum ini, itu ada berupa saham, ada obligasi, reksadana, ataupun efek, beragunan aset, ataupun dana investasi real estate. Nah, ini berbentuk kontrak investasi atau biasa disebut KIK. Kemudian efek bersifat ekuitas. Nah, efek bersifat ekuitas ini apa? Ini adalah pengeluaran efek bersifat ekuitas adalah penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas. Ada yang namanya disebut HME TDE, yaitu di mana hak pemesan efek terlebih dahulu. Nah, ini lebih diprioritaskan kepada perusahaan, internal perusahaan, baik itu kepada pemegang saham, di mana pemegang saham lama ini nama yang terdaftar di dalam perseroan dapat membeli saham baru sebelum ditawarkan ke publik. Kemudian yang kedua, pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa pemberian HME TDE, yaitu ini ditujukan kepada karyawan perseroan ataupun internal dalam perseroan, ataupun ada pemegang obligasi dan efek lainnya. Nah, ada yang ketiga juga bahwa HME-TD ini dapat dialihkan atau diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana diterapkan pada Peraturan Nomor 9 D1 tentang pemesanan efek terlebih dahulu. Nah, ini tadi jenis-jenis produk yang ditawarkan dalam penawaran umum ini. Kemudian ada jenis produk saham. Nah, saham ini terbagi beberapa juga. Yaitu ada saham biasa. Saham biasa ini adalah saham yang dapat mengambil keputusan UPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan PT, kemudian mempunyai hak untuk menerima dividen yang akan dibagikan dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Kemudian ada saham dengan klasifikasi lain, yaitu saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, di mana saham dapat mencalonkan untuk menjadi anggota direksi dalam jangka waktu. Dan apabila telah habis masa waktunya dan dapat ditarik kembali. Nah, saham ini diberikan kepada pemegang saham untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu. Kemudian saham ini diberikan kepada pemegang hak untuk menerima dahulu hasil pembagian apabila terjadi likuidasi. Nah, itu tadi jenis-jenis saham yang akan ditawarkan di dalam penawaran umum. Kemudian masuk jenis yang ketiga, yaitu obligasi. Obligasi ini adalah hutang, surat hutang ataupun surat hutang negara yang telah jatuh tempo lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kita lihat apa saja jenis-jenis obligasi ini. Yang pertama adalah jenis obligasi negara, yaitu surat hutang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, dasar hukumnya apa?
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Nah, artinya obligasi negara ini dapat ditawarkan di dalam penawaran umum. Kemudian jenis obligasi kedua adalah obligasi daerah. Jenis ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui penawaran umum dalam rangka pembangunan pemerintahan daerah, baik itu provinsi, kabupaten, ataupun kota. Kemudian apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional. Nah, ini tadi yang daerah. Kemudian ada jenis obligasi korporasi. Ini adalah surat hutang yang diterbitkan oleh satu perusahaan untuk mendanai operasional atau ekspansi bisnis. Tentu ini penerbitnya kita tahu adalah bisa perusahaan swasta ataupun BUMN reksadana. Reksadana ini adalah merupakan salah satu produk pasar modal yang paling banyak dinikmati oleh investor retail. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mengenal dua bentuk hukum reksadana, yaitu reksadana berbentuk perseroan terbatas atau reksadana PT. Kemudian ada namanya reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Nah, reksadana berdasarkan sifat operasionalnya juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada pada transaksi jual beli dan unit penyertaannya yang dilakukan oleh investor. Kemudian ada namanya reksadana terbuka, yaitu di mana jual beli saham atau unit penyertaannya dilakukan antara reksadana dalam kurung yang menangani ini adalah manajer investasi dengan investor tanpa melalui bursa. Sementara reksadana tertutup ini adalah penawaran umum yang dilakukan melalui bursa antara investor dengan investor lain. Artinya tertutup ini dilakukan langsung oleh investor satu ke investor lain. Berbeda dengan tadi reksadana yang sifatnya terbuka, yaitu jual beli saham atau penyertaannya dilakukan melalui pihak ketiga, atau di sini dapat disebut sebagai manajer investasi untuk dapat ditawarkan kepada investor lainnya. Nah, inilah jenis-jenis produk yang ditawarkan pada saat penawaran umum atau go public. Kemudian kita dapat melihat pihak-pihak atau anggota siapa saja yang berperan dalam pasar modal ini. Dalam Undang-Undang Pasar Modal di pasal 3 itu menyebutkan Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Ini mempunyai tugas untuk membina, mengatur, ataupun mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal ini. Nah, kemudian BAPEPAM ini berada di bawah tanggung jawab dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian di dalam bursa efek juga ada namanya anggota bursa efek. Ini adalah perantara perdagangan efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Kemudian ada juga yang disebut dengan Biro Administrasi Efek. Ini adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Lalu ada yang disebut dengan emiten. Ini adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam IPO. Lalu ada juga yang disebut sebagai penasehat investasi. Ini adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak yang akan menjual ataupun membeli efek dengan memperoleh imbalan jasa. Nah, itulah penasehat investasi. Kemudian ada juga namanya kustodian. Kustodian ini adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk penerimaan dividen, bunga, atau hak lainnya. Penyelesaian transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Nah, itulah tugas dari kustodian. Kemudian ada namanya lembaga clearing dan penjaminan. Ini adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi dalam bursa ini. Lalu jika kita lihat ada juga namanya manajer investasi.
Ini adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau pengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Kecuali perusahaan investasi, dana pensiun, dan bank. Yang dilakukan dengan sendiri, kegiatan usaha ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kemudian ada namanya perusahaan efek. Ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Nah, itulah pihak-pihak yang tergabung di dalam bursa efek ini ataupun pasar modal. Nah, maka jika kita lihat para pihak ini memiliki peranan dan fungsi masing-masing sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Demikianlah vlog saya terkait dengan tugas hukum perbankan dan lembaga keuangan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Demikian dari saya, Taufik.